Pernah ada momen di mana kamu berdiri di tengah hidupmu sendiri, tapi justru merasa seperti orang asing di dalamnya. Seolah semua yang kamu jalani ini bukan benar-benar milikmu, melainkan sesuatu yang kebetulan kamu tempati. Kamu melihat pencapaianmu, usaha yang sudah kamu lakukan, bahkan hal-hal baik yang datang dalam hidupmu. Tapi tetap saja ada suara kecil yang tidak pernah benar-benar diam. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tapi ia konsisten. Ia berbisik pelan, kamu tidak sepantas ini. Dan anehnya kamu mempercayainya. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena suara itu terasa sangat dekat, sangat pribadi, dan sangat lama tinggal di dalam dirimu. Ia muncul di saat-saat yang seharusnya membahagiakan. Saat kamu dipuji, kamu malah merasa canggung. Saat kamu diberi kesempatan, kamu malah merasa ragu. Saat kamu berhasil melakukan sesuatu, kamu justru merasa itu hanya kebetulan. Seolah semua yang kamu lakukan tidak pernah cukup kuat untuk membuktikan bahwa kamu memang layak berada di sana. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bukan hanya tentang kemampuanmu, tapi tentang keberhargaanmu. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri sebelum orang lain sempat menilaimu. Kamu menahan diri untuk tidak terlalu menonjol. Kamu memilih diam saat sebenarnya kamu punya sesuatu untuk disampaikan. Kamu mundur selangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa tidak pantas untuk maju. Perasaan ini tidak selalu terlihat dari luar. Orang lain mungkin melihatmu sebagai seseorang yang baik-baik saja. Bahkan mungkin mereka melihatmu sebagai seseorang yang cukup mampu. Namun yang mereka tidak lihat adalah percakapan sunyi yang terus terjadi di dalam kepalamu. Percakapan yang perlahan membentuk cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan dari situlah batas-batas itu mulai terbentuk. Bukan dari dunia luar, tetapi dari keyakinan yang kamu pelihara diam-diam. Yang lebih sulit lagi adalah kamu mungkin sudah terbiasa dengan perasaan ini. Juga tidak lagi terasa aneh. Ia terasa seperti bagian dari dirimu. Seolah memang beginilah cara kamu seharusnya melihat hidup. Padahal ada kemungkinan besar bahwa apa yang kamu rasakan itu bukan kebenaran, melainkan kebiasaan. Kebiasaan untuk meragukan diri. Kebiasaan untuk merasa kurang. Kebiasaan untuk tidak memberi ruang pada dirimu sendiri. Hari ini kita tidak akan langsung mengubah semuanya. Kita hanya akan mulai dengan satu hal sederhana. Menyadari bahwa mungkin selama ini kamu terlalu cepat mempercayai suara yang belum tentu benar. Bahwa mungkin selama ini kamu bukan tidak pantas. Kamu hanya belum pernah benar-benar memberi dirimu kesempatan untuk merasa pantas. Sekarang coba kita lihat lebih dalam dari mana sebenarnya perasaan tidak pantas ini berasal. Seringkali, ia tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan, dari pengalaman-pengalaman kecil yang kita anggap sepele, tapi ternyata meninggalkan jejak yang cukup dalam. Mungkin dulu ada momen ketika kamu melakukan kesalahan, lalu seseorang menghakimimu dengan keras. Atau mungkin kamu pernah dibandingkan dengan orang lain yang dianggap lebih baik. Pada saat itu, kamu mungkin tidak terlalu memikirkannya. Kamu hanya merasa tidak enak, lalu mencoba melupakan. Namun pikiran tidak bekerja sesederhana itu. Apa yang tidak kita selesaikan biasanya tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi lalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Dalam hal ini ia muncul sebagai keraguan terhadap diri sendiri. Sebagai perasaan bahwa kamu selalu kurang, selalu tertinggal, selalu tidak cukup. Dan semakin sering kamu mengalami situasi seperti itu, semakin kuat keyakinan itu terbentuk. Bukan karena itu benar, tetapi karena itu sering terjadi. Lalu seiring waktu, kamu mulai membentuk standar dalam pikiranmu sendiri. Standar tentang seperti apa seseorang dianggap layak, harus lebih pintar, harus lebih percaya diri, harus selalu benar, harus tidak boleh gagal. Dan tanpa kamu sadari, kamu menggunakan standar itu untuk menilai dirimu setiap hari. Masalahnya standar itu tidak manusiawi. Ia tidak memberi ruang untuk kesalahan, tidak memberi ruang untuk proses. Ia hanya menuntut hasil yang sempurna. Ketika kamu tidak bisa memenuhi standar itu, kamu tidak hanya merasa gagal, kamu mulai merasa tidak pantas. Karena dalam pikiranmu, hanya mereka yang memenuhi standar itu yang berhak merasa layak. Dan kamu menempatkan dirimu di luar kategori itu. Kamu menjadi hakim yang paling keras untuk dirimu sendiri, lebih keras daripada orang lain, lebih kejam daripada kenyataan. Padahal jika kamu melihat orang lain dengan jujur, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar memenuhi standar itu. Semua orang punya kekurangan. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah ragu.
Namun mereka tetap berjalan, mereka tetap mencoba, dan dari situlah mereka terlihat layak. Artinya rasa pantas itu bukan sesuatu yang datang sebelum tindakan. Ia justru terbentuk dari tindakan itu sendiri. Dari keberanian untuk tetap melangkah meski belum sempurna. Dari keputusan untuk tetap mencoba meski masih ragu. Namun ketika kamu sudah lebih dulu meyakini bahwa kamu tidak pantas, kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk sampai ke titik itu. Disinilah lingkaran itu terbentuk. Kamu merasa tidak pantas lalu kamu tidak mencoba. Karena kamu tidak mencoba, kamu tidak berkembang. Karena kamu tidak berkembang, kamu merasa semakin tidak pantas. Dan siklus ini terus berulang tanpa kamu sadari. Memahami ini bukan berarti langsung menyelesaikan semuanya. Namun ini adalah langkah awal yang penting. Karena selama kamu mengira bahwa perasaan itu adalah fakta, kamu tidak akan pernah mempertanyakannya. Dan sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan akan terus mengendalikan cara kamu. Sekarang kita masuk pada satu hal yang lebih dalam, sesuatu yang jarang kita sadari tetapi memiliki pengaruh besar terhadap cara kita melihat diri sendiri. Perasaan tidak pantas seringkali bertahan bukan karena ia benar, tetapi karena kita tidak pernah benar-benar menantangnya. Kita membiarkannya lewat begitu saja setiap kali ia muncul, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, dari mana sebenarnya pikiran ini berasal, dan apakah ia benar-benar layak dipercaya? Pikiran memiliki kebiasaan untuk mengulang apa yang sering kita dengar. Dan jika selama ini kamu lebih sering mendengar keraguan daripada keyakinan, maka wajar jika keraguan itu terasa lebih kuat. Ia menjadi seperti jalur yang sudah sering dilewati. Semakin sering dilewati, semakin mudah untuk kembali ke sana. Akhirnya tanpa kamu sadari, pikiranmu selalu kembali ke kesimpulan yang sama bahwa kamu tidak cukup, bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu seharusnya tidak berada di posisi ini. Namun di dalam pendekatan stoik ada satu prinsip yang sangat sederhana tetapi kuat. Bukan semua yang muncul di pikiranmu harus kamu percayai. Pikiran hanyalah kejadian, bukan perintah. Ia datang dan pergi sama seperti perasaan. Yang menentukan arah hidupmu bukanlah apa yang muncul, tetapi apa yang kamu pilih untuk pegang. Bayangkan jika setiap pikiran yang muncul langsung kamu anggap sebagai kebenaran, maka hidupmu akan selalu berubah-ubah mengikuti suasana hati. Hari ini kamu merasa mampu, besok kamu merasa tidak berguna. Hari ini kamu berani, besok kamu mundur tanpa alasan yang jelas. Itulah yang terjadi ketika kita tidak pernah mengambil jarak dari pikiran kita sendiri. Mengambil jarak bukan berarti menolak atau melawan pikiran itu dengan keras. Justru sebaliknya, kamu mengamatinya dengan tenang. Saat muncul pikiran, aku tidak pantas, kamu tidak perlu langsung panik atau percaya. Kamu bisa berkata dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi berada di bawah kendali pikiran itu. Di titik ini, kamu mulai membangun ruang di dalam dirimu. Ruang antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu yakini. Dan di dalam ruang itulah, kebebasan mulai muncul. Kamu tidak lagi harus mengikuti setiap keraguan yang datang. Kamu punya pilihan untuk tetap melangkah, meski pikiranmu belum sepenuhnya mendukung. Banyak orang menunggu sampai pikirannya tenang baru berani bergerak. Namun kenyataannya, ketenangan itu justru datang setelah kita bergerak, bukan sebelumnya. Ini adalah hal yang sering dibalik oleh kita semua. Kita ingin merasa siap dulu baru bertindak, padahal kesiapan itu dibangun dari tindakan itu sendiri. Semakin sering kamu bertindak meski ragu, semakin kamu membuktikan bahwa pikiranmu tidak selalu benar. Dan bukti itu jauh lebih kuat daripada sekadar afirmasi atau kata-kata penyemangat. Karena ia nyata, ia kamu alami sendiri. Ia tidak bisa dibantah oleh suara di dalam kepalamu. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan karena kamu menjadi sempurna, tetapi karena kamu mulai berhenti mempercayai hal yang salah. Kamu mulai melihat dirimu dengan lebih jernih. Tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak lagi terlalu rendah. Kamu berada di posisi yang lebih jujur. Dan dari kejujuran itulah rasa pantas mulai tumbuh. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tetapi sebagai sesuatu yang muncul secara alami. Karena kamu akhirnya memberi dirimu kesempatan yang selama ini kamu tahan sendiri. Namun ada satu hal yang perlu kamu pahami dengan sangat jujur. Perasaan tidak pantas tidak selalu datang sebagai sesuatu yang jelas terlihat. Kadang ia bersembunyi di balik sikap yang terlihat aman. Kamu mungkin mengira kamu hanya sedang berhati-hati. Kamu mungkin merasa kamu hanya sedang realistis.
Atau bahkan kamu berpikir kamu hanya tidak ingin terlalu berharap. Padahal di balik semua itu ada ketakutan halus yang belum kamu akui sepenuhnya. Ketakutan bahwa jika kamu mencoba lebih jauh, kamu akan membuktikan bahwa kamu memang tidak cukup baik. Akhirnya kamu memilih untuk tidak melangkah terlalu jauh. Bukan karena kamu tidak punya keinginan, tetapi karena kamu tidak ingin menghadapi kemungkinan terburuk itu. Kamu menahan dirimu di zona yang terasa cukup aman untuk tidak gagal, tetapi juga terlalu sempit untuk benar-benar berkembang. Dan di titik ini perasaan tidak pantas menjadi semakin kuat. Karena setiap kali kamu menahan diri, kamu seperti mengirim pesan pada dirimu sendiri bahwa kamu memang tidak siap, bahwa kamu memang belum layak. Ini adalah jebakan yang sangat halus. Karena dari luar, hidupmu terlihat baik-baik saja. Kamu tidak membuat kesalahan besar. Kamu tidak mengambil risiko yang berbahaya. Namun di dalam, ada bagian dari dirimu yang perlahan merasa tertinggal, merasa tidak bergerak, merasa tidak hidup sepenuhnya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi nekat tanpa arah, namun ia mengajarkan kita untuk berani menghadapi kenyataan. Dan kenyataannya adalah, tidak ada satupun manusia yang benar-benar siap sebelum ia mencoba. Semua orang belajar sambil berjalan. Semua orang membuat kesalahan. Semua orang pernah berada di posisi tidak tahu harus bagaimana. Yang membedakan bukan siapa yang paling siap, tetapi siapa yang tetap melangkah meski belum siap. Dan ini adalah hal yang seringkali tidak kita sadari. Kita terlalu fokus pada perasaan kita, sampai lupa bahwa tindakan kita memiliki kekuatan untuk mengubah perasaan itu sendiri. Coba bayangkan dua versi dirimu. Yang pertama, terus menunggu sampai merasa pantas sebelum bertindak. Yang kedua, tetap bertindak meski masih merasa tidak pantas. Dalam jangka pendek mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu besar. Namun dalam jangka panjang, perbedaannya akan sangat terasa. Versi pertama akan tetap berada di tempat yang sama. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah memberi dirinya kesempatan. Sedangkan versi kedua perlahan akan membangun sesuatu. Bukan hanya hasil tetapi juga kepercayaan diri yang nyata. Bukan kepercayaan diri yang dipaksakan tetapi yang tumbuh dari pengalaman. Disinilah kamu perlu membuat keputusan yang tenang, bukan emosional. Bukan keputusan untuk menjadi orang yang tiba-tiba percaya diri, tetapi keputusan sederhana untuk tidak lagi menunggu perasaan itu datang. Keputusan untuk tetap melangkah bahkan ketika hatimu masih ragu. Karena jika kamu terus menunggu sampai semua terasa benar, kamu mungkin akan menunggu terlalu lama. Dan hidup tidak berhenti hanya karena kamu belum siap. Waktu tetap berjalan, kesempatan tetap datang dan pergi. Dan pada akhirnya, yang akan kamu sesali bukan kegagalan yang mungkin terjadi, tetapi langkah yang tidak pernah kamu ambil. Kamu tidak harus melangkah jauh hari ini. Kamu tidak harus langsung mengubah seluruh hidupmu. Namun kamu bisa mulai dari satu langkah kecil yang jujur. Langkah yang mungkin terasa tidak nyaman tetapi penting. Langkah yang mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu bersedia mencoba. Dan dari langkah kecil itu sesuatu akan mulai berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam dirimu. Cara kamu melihat dirimu sendiri akan perlahan bergeser. Dari seseorang yang selalu merasa tidak pantas, menjadi seseorang yang mulai memberi dirinya kesempatan. Itulah titik awal yang sebenarnya. Bukan ketika kamu merasa siap, tetapi ketika kamu berhenti menjadikan rasa tidak pantas sebagai alasan untuk tidak bergerak. Seiring waktu, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Bahwa perasaan tidak pantas itu bukan hanya soal bagaimana kamu melihat dirimu, tetapi juga tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu setiap hari. Ya terlihat dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil. Dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri saat melakukan kesalahan. Dari cara kamu merespons kegagalan. Dan dari seberapa sering kamu memberi ruang pada dirimu untuk berkembang tanpa menghakimi. Jika setiap kali kamu salah, kamu langsung menyalahkan diri sendiri, maka kamu sedang memperkuat keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Jika setiap kali kamu gagal, kamu langsung menarik kesimpulan bahwa kamu memang tidak pantas, maka kamu sedang menanamkan ulang luka yang sama. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi sumber tekanan terbesar dalam hidupmu sendiri. Bukan karena kamu ingin menyakiti dirimu, tetapi karena kamu belum belajar cara memperlakukan dirimu dengan adil. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk memanjakan diri secara berlebihan. Namun ia juga tidak mengajarkan kita untuk menghukum diri tanpa henti. Ada keseimbangan yang perlu dijaga.
Kamu bisa tetap jujur terhadap kekuranganmu tanpa harus membenci dirimu sendiri. Kamu bisa mengakui kesalahan tanpa harus menjadikannya identitas. Karena kesalahan adalah bagian dari tindakan, bukan definisi dari siapa dirimu. Di titik ini, penting untuk mulai mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Bukan dengan kata-kata yang terlalu manis atau tidak realistis, tetapi dengan kata-kata yang jujur dan membangun. Misalnya daripada berkata, aku memang tidak bisa, kamu bisa berkata, aku belum bisa tapi aku bisa belajar. Perubahan kecil seperti ini mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Karena pikiranmu mendengar setiap kata yang kamu ucapkan, bahkan yang hanya kamu katakan dalam diam. Dan dari situlah ia membentuk keyakinan. Jika kamu terus mengulang kalimat yang melemahkan, maka keyakinanmu akan melemah. Namun jika kamu mulai mengulang kalimat yang memberi ruang untuk berkembang, maka perlahan keyakinan itu akan berubah. Selain itu, kamu juga perlu belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kuasai sekaligus. Banyak orang merasa tidak pantas karena mereka menuntut diri mereka untuk langsung menjadi sempurna. Mereka tidak memberi ruang untuk proses. Padahal setiap orang yang terlihat hebat hari ini pernah berada di titik tidak tahu apa-apa. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak berhenti di titik itu. Kamu juga tidak perlu menunggu validasi dari orang lain untuk merasa pantas. Karena jika kamu bergantung pada itu, kamu akan selalu merasa kurang ketika tidak mendapatkannya. Validasi dari luar bersifat sementara. Ia bisa datang dan pergi. Namun cara kamu melihat dirimu sendiri, itulah yang akan menetap lebih lama. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu kendalikan. Selesaikan apa yang bisa kamu selesaikan hari ini. Hargai usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun itu. Bukan untuk memuji diri secara berlebihan, tetapi untuk mengakui bahwa kamu sedang bergerak, dan gerakan sekecil apapun tetap lebih berarti daripada diam karena takut. Perlahan kamu akan melihat perubahan itu. Mungkin tidak langsung besar, mungkin tidak langsung terasa dramatis. Namun ia nyata, kamu menjadi sedikit lebih berani, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih percaya bahwa kamu punya tempat di hidupmu sendiri. Pada akhirnya, rasa pantas itu bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia luar. Ia bukan hadiah. Itu bukan sesuatu yang harus kamu tunggu. Ia adalah sesuatu yang kamu bangun, sedikit demi sedikit dari cara kamu berpikir, bertindak, dan memperlakukan dirimu sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu mulai memahami satu hal penting, bahwa menjadi pantas bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bersedia menerima dirimu sebagai seseorang yang sedang bertumbuh. Sekarang kamu sudah berada di titik yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena semua keraguanmu sudah hilang, tetapi karena kamu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu, setiap keraguan terasa seperti peringatan untuk berhenti. Sekarang perlahan kamu mulai memahami bahwa keraguan itu hanyalah bagian dari perjalanan. Ia tidak lagi harus menentukan arah langkahmu. Di fase ini, tantangan yang muncul biasanya lebih halus. Bukan lagi suara keras yang mengatakan kamu tidak pantas, tetapi bisikan kecil yang mencoba menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Bisikan yang mengatakan, "Ini sudahlah, tidak perlu terlalu jauh," atau "yang sekarang saja sudah cukup." Sekilas terdengar bijak, tetapi jika kamu perhatikan lebih dalam, itu adalah bentuk lain dari ketakutan yang sama. Ketakutan untuk melangkah lebih jauh dan menghadapi kemungkinan gagal. Disinilah kamu perlu menjaga kesadaranmu. Karena semakin kamu berkembang, semakin halus juga cara pikiranmu menahanmu. Ia tidak lagi datang sebagai kritik yang kasar, tetapi sebagai kenyamanan yang menenangkan. Namun kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin berhenti, atau kamu hanya sedang mencari alasan untuk tidak melangkah lebih jauh? Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan, dan mana yang hanya sekadar keinginan untuk merasa aman. Rasa aman itu penting, tetapi jika ia membuatmu berhenti bertumbuh, maka ia bukan lagi perlindungan. Ia menjadi batas yang mengurungmu. Kamu mungkin akan menghadapi momen di mana kamu kembali merasa ragu, momen di mana kamu mempertanyakan lagi kemampuanmu. Dan itu normal. Perjalanan ini tidak selalu naik. Ada hari di mana kamu merasa kuat, dan ada hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Namun perbedaannya sekarang adalah, kamu tidak lagi sepenuhnya percaya pada perasaan itu. Kamu mulai punya jarak. Kamu bisa melihat dirimu sendiri tanpa langsung menghakimi. Kamu bisa merasakan ragu tanpa harus berhenti.
Dan ini adalah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat. Kekuatan untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian. Seiring kamu terus melangkah, kamu juga akan mulai melihat sesuatu yang menarik. Bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap tidak pantas untukmu, perlahan menjadi bagian dari hidupmu. Bukan karena kamu tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menolak dirimu sendiri. Kamu memberi dirimu izin untuk mencoba, izin untuk gagal, izin untuk belajar, dan yang paling penting, izin untuk berada di tempat yang sebelumnya kamu anggap bukan untukmu. Di titik ini, rasa pantas tidak lagi terasa seperti sesuatu yang besar dan dramatis. Ia menjadi sederhana. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk keyakinan yang tidak perlu dibuktikan ke siapapun. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak lagi terlalu khawatir tentang bagaimana kamu dilihat. Kamu hanya fokus pada satu hal, melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan sebaik mungkin pada saat ini. Dan anehnya justru disitulah kamu mulai merasa cukup. Bukan karena kamu sudah mencapai segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi terus-menerus merasa kurang. Kamu tidak lagi hidup dengan tekanan untuk selalu membuktikan sesuatu. Kamu hanya hidup dan bertumbuh dengan cara yang lebih jujur. Jika kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu hal yang sangat penting. Bahwa selama ini yang kamu cari bukanlah validasi dari luar, tetapi penerimaan dari dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain kamu sendiri. Namun perjalanan ini belum benar-benar selesai. Justru di titik ketika kamu mulai merasa lebih tenang, ada satu ujian lain yang sering muncul tanpa disadari. Ujian itu bukan lagi tentang rasa tidak pantas yang jelas, tetapi tentang konsistensi dalam menjaga cara pandang baru yang sudah kamu bangun. Karena mengubah cara berpikir itu bukan peristiwa sekali jadi. Ia adalah proses yang harus dijaga setiap hari. Ada hari di mana kamu bangun dengan pikiran yang jernih, merasa cukup, merasa mampu. Namun ada juga hari di mana semuanya terasa kembali berat. Tanpa alasan yang jelas, kamu kembali meragukan dirimu. Kamu kembali mempertanyakan apakah kamu benar-benar layak berada di jalur yang sedang kamu tempuh. Dan di momen seperti ini, banyak orang kembali jatuh ke pola lama. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka lupa bahwa perubahan memang tidak selalu terasa stabil. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mengikuti keinginan kita. Akan selalu ada hal-hal di luar kendali kita, termasuk suasana hati, kondisi, bahkan pikiran yang muncul tiba-tiba. Namun yang tetap berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons semua itu. Ketika rasa tidak pantas itu muncul lagi, kamu tidak perlu panik. Kamu tidak perlu merasa gagal hanya karena kamu merasakannya kembali. Justru disitulah latihan yang sebenarnya terjadi. Bukan saat semuanya mudah, tetapi saat kamu tetap memilih untuk tidak tenggelam di dalam pikiranmu sendiri. Kamu bisa kembali pada hal-hal sederhana. Mengatur napasmu, menyadari apa yang sedang kamu rasakan tanpa langsung menghakimi, dan mengingatkan dirimu bahwa perasaan itu tidak harus menentukan tindakanmu hari ini. Ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun justru kesederhanaan inilah yang sering diabaikan. Kita sering mencari cara yang besar untuk mengubah hidup kita, padahal perubahan yang paling bertahan lama biasanya datang dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kamu tidak perlu setiap hari merasa percaya diri untuk tetap bergerak. Kamu hanya perlu tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, meski perasaanmu tidak selalu mendukung. Karena pada akhirnya, hidup tidak dibentuk oleh perasaan sesaat, tetapi oleh tindakan yang terus diulang. Dan semakin kamu konsisten melakukan ini, semakin kamu membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh keraguan. Bahwa kamu mampu berdiri di tengah ketidakpastian tanpa harus runtuh. Perlahan identitasmu pun mulai berubah. Bukan lagi sebagai seseorang yang selalu merasa tidak pantas, tetapi sebagai seseorang yang tetap melangkah meski pernah merasa seperti itu. Dan perbedaan ini sangat besar, karena identitas menentukan cara kamu melihat setiap situasi dalam hidupmu. Kamu akan mulai menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan pikiran aku pasti tidak bisa, tetapi dengan sikap aku akan lihat sejauh mana aku bisa melangkah. Ada pergeseran dari penolakan menjadi keterbukaan, dari ketakutan menjadi rasa ingin mencoba, dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kamu merespons dunia itu yang berubah. Di titik ini kamu mungkin masih memiliki keraguan.
Namun keraguan itu tidak lagi menghentikanmu. Ia hanya menjadi suara latar yang tidak lagi dominan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena tujuan dari semua ini bukanlah untuk menghilangkan rasa tidak pantas sepenuhnya, tetapi untuk memastikan bahwa rasa itu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Ketika kamu sampai di sini, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana tetapi kuat, bahwa kamu tidak perlu menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Kamu hanya perlu menjadi versi yang tidak berhenti. Dan dari situlah, perlahan tapi pasti, hidup yang dulu terasa sempit akan mulai terbuka. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menahan dirimu sendiri. Pada akhirnya kamu akan sampai pada satu pemahaman yang lebih tenang, lebih dalam, dan tidak lagi terburu-buru. Bahwa selama ini perjuanganmu bukan tentang menjadi seseorang yang sepenuhnya bebas dari rasa tidak pantas, melainkan tentang belajar hidup berdampingan dengan perasaan itu tanpa membiarkannya mengambil alih arah hidupmu. Karena jika kamu menunggu sampai semua keraguan hilang, kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar mulai. Dan jika kamu terus berusaha menghilangkan semua rasa takut sebelum melangkah, kamu akan terus tertahan di tempat yang sama. Hidup tidak meminta kamu untuk menjadi tanpa celah. Hidup hanya meminta kamu untuk hadir, untuk mencoba, dan untuk tetap berjalan meski tidak selalu yakin. Di titik ini, kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang lebih jujur. Tidak lagi terlalu keras, tetapi juga tidak memanjakan. Kamu mulai menerima bahwa kamu punya kekurangan, tetapi itu tidak menghapus nilai dirimu. Kamu mulai memahami bahwa layak atau tidaknya kamu bukan ditentukan oleh satu kesalahan, satu kegagalan, atau satu opini orang lain. Kelayakan itu tidak datang dari luar. Ia tidak diberikan oleh orang lain, dan tidak bisa diambil begitu saja oleh keadaan. Ia dibangun dari dalam, dari cara kamu berdiri kembali setiap kali kamu ragu. Dari cara kamu tetap melangkah meski tidak sepenuhnya percaya diri. Dan dari cara kamu memilih untuk tidak menyerah pada narasi lama yang selama ini menahanmu. Ada ketenangan yang berbeda ketika kamu sampai di fase ini. Ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi terus-menerus melawan dirimu sendiri. Kamu berhenti menjadi musuh bagi pikiranmu sendiri, dan mulai menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Kamu tidak lagi merasa harus selalu terlihat kuat atau sempurna. Kamu hanya fokus pada satu hal yang sederhana, tetapi berarti. Menjalani apa yang ada di depanmu dengan kesadaran penuh. Mungkin masih ada hari di mana kamu kembali meragukan dirimu. Itu tidak masalah. Karena sekarang kamu tahu perasaan itu tidak menentukan siapa kamu. Ia hanya bagian kecil dari pengalamanmu sebagai manusia. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi berhenti hanya karena perasaan itu muncul. Kamu tetap bergerak, kamu tetap mencoba, kamu tetap membuka kemungkinan. Disinilah hidup mulai terasa lebih luas. Bukan karena semua menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi membatasi dirimu dengan cara yang sama seperti dulu. Kamu mulai memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh tanpa harus menunggu menjadi sempurna. Dan mungkin tanpa kamu sadari sepenuhnya kamu sudah berubah. Bukan menjadi orang yang berbeda, tetapi menjadi versi dirimu yang lebih jujur. Versi yang tidak lagi bersembunyi di balik rasa tidak pantas. Versi yang berani hadir meski masih ada rasa ragu. Jika kamu melihat kembali ke belakang, kamu akan menyadari bahwa selama ini yang kamu butuhkan bukanlah menjadi lebih hebat, tetapi menjadi lebih adil terhadap dirimu sendiri. Tidak lagi menghakimi tanpa alasan. Tidak lagi menolak dirimu sebelum dunia sempat mengenalmu. Dan dari situlah semuanya mulai terasa cukup. Bukan karena kamu sudah mencapai segalanya, tetapi karena kamu akhirnya berhenti merasa selalu kurang. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari semua ini, mungkin ini. Kamu tidak perlu menunggu merasa pantas untuk menjalani hidupmu sepenuhnya. Kamu hanya perlu berhenti mempercayai bahwa kamu tidak pantas. Dan dari keputusan sederhana itu, arah hidupmu bisa berubah perlahan, tetapi pasti. Dan ketika kamu benar-benar merenungkan semua ini, ada satu titik hening yang mungkin akan kamu rasakan. Bukan hening karena semua masalah selesai, tetapi hening karena kamu tidak lagi terus berdebat dengan dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya, kamu berhenti melawan pikiranmu dengan keras, dan mulai memahaminya dengan lebih tenang. Di titik ini, hidup tidak terasa seperti sesuatu yang harus kamu menangkan setiap hari. Ia menjadi sesuatu yang kamu jalani, dengan ritme yang lebih pelan tetapi lebih sadar.
Kamu tidak lagi terburu-buru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu hanya fokus untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Karena seringkali rasa tidak pantas itu muncul bukan karena kamu benar-benar tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu sering mengabaikan dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, tetapi kamu menundanya. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, tetapi kamu meragukannya. Dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu semakin menjauh dari dirimu sendiri. Namun sekarang kamu mulai kembali, bukan dengan langkah besar yang dramatis, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang jujur. Kamu mulai melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Kamu mulai menghargai waktu dan energimu. Kamu mulai memperlakukan dirimu sebagai seseorang yang layak diperhatikan. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya sangat dalam. Karena kepercayaan diri sejati tidak dibangun dari kata-kata besar. Ia dibangun dari konsistensi kecil yang terus kamu jaga. Setiap kali kamu menepati janji kecil pada dirimu sendiri, kamu sedang mengirim pesan yang kuat bahwa kamu bisa dipercaya, bahwa kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Dan dari situlah rasa pantas itu tumbuh dengan cara yang alami. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk merasa layak, tetapi karena kamu mulai hidup dengan cara yang selaras dengan dirimu sendiri. Tidak lagi penuh kontradiksi, tidak lagi mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain. Semakin kamu selaras dengan dirimu, semakin kecil ruang bagi keraguan untuk menguasai hidupmu. Bukan karena keraguan itu hilang, tetapi karena ia tidak lagi menemukan celah yang sama seperti dulu. Di titik ini, kamu juga akan mulai melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terlalu mudah merasa kecil di hadapan mereka. Kamu tidak lagi terlalu cepat membandingkan dirimu dengan hidup orang lain. Karena kamu sudah punya pijakan di dalam dirimu sendiri. Kamu tahu siapa dirimu bahkan jika itu belum sempurna. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu tetap berdiri dengan tenang. Hidup mungkin tidak akan pernah benar-benar pasti. Akan selalu ada ketidakjelasan, akan selalu ada risiko. Namun sekarang kamu tidak lagi membutuhkan kepastian yang berlebihan untuk melangkah. Kamu hanya membutuhkan kepercayaan bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang datang. Dan kepercayaan itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang yang sudah kamu lewati. Dari semua momen di mana kamu tetap bertahan. Dari semua langkah kecil yang dulu terasa sepele, tetapi ternyata membentukmu. Jika kamu melihat dirimu hari ini dengan jujur, kamu mungkin akan menyadari sesuatu. Bahwa kamu tidak seburuk yang selama ini kamu pikirkan. Bahwa kamu tidak selemah yang selama ini kamu takutkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu bisa mengatakan pada dirimu sendiri tanpa ragu, "Aku belum sempurna, tapi aku tidak lagi menolak diriku." Kalimat itu sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Karena di dalamnya ada penerimaan, ada kejujuran, dan ada keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa harus terus-menerus merasa kurang. Disitulah semuanya mulai terasa cukup, bukan karena hidupmu berubah drastis, tetapi karena kamu akhirnya berhenti melihat dirimu sebagai seseorang yang tidak pantas. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar tentang menghilangkan rasa tidak pantas sepenuhnya. Ia lebih tentang bagaimana kamu belajar untuk tidak lagi tunduk pada perasaan itu. Bagaimana kamu tetap memilih untuk hidup meski sebagian dari dirimu masih meragukan. Karena jika kamu menunggu sampai semuanya terasa pasti, kamu akan terus berada di tempat yang sama. Namun jika kamu bersedia melangkah, bahkan dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang, kamu sedang membuka pintu yang sebelumnya selalu tertutup. Pintu menuju pengalaman baru. Menuju versi dirimu yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari kepastian dari luar. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa cukup. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian yang berubah-ubah. Ada ketenangan yang muncul ketika kamu berhenti mengejar pengakuan. Ketenangan yang tidak bergantung pada pujian dan tidak runtuh karena kritik. Kamu tetap bisa mendengar keduanya, tetapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh keduanya. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih peduli pada hal yang benar-benar penting. Pada tindakanmu, pada pilihanmu, pada bagaimana kamu menjalani hidupmu setiap hari. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang terlihat layak di mata orang lain, tetapi tentang benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Tentang melakukan apa yang bisa kamu lakukan,
dengan kesadaran penuh tanpa terus-menerus meragukan hakmu untuk berada di sana. Mungkin kamu masih akan mengalami hari-hari sulit, hari di mana kamu kembali mempertanyakan dirimu, hari di mana semuanya terasa berat dan tidak jelas. Namun sekarang kamu tidak lagi melihat itu sebagai tanda bahwa kamu harus berhenti. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, sebagai pengingat bahwa kamu masih manusia, dan menjadi manusia berarti tidak selalu yakin, tidak selalu kuat, dan tidak selalu benar. Namun di balik semua itu, kamu tetap punya satu hal yang tidak berubah. Kemampuan untuk memilih. Memilih untuk tetap melangkah. Memilih untuk tidak kembali pada cara lama yang selalu menahanmu. Dan pilihan-pilihan kecil itulah yang pada akhirnya membentuk hidupmu. Bukan satu keputusan besar yang dramatis, tetapi keputusan sederhana yang kamu ulang setiap hari. Jika kamu terus menjaga ini, perlahan kamu akan melihat sesuatu yang dulu terasa mustahil. Kamu akan merasa lebih ringan menjalani hidupmu. Bukan karena bebanmu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah beban itu dengan pikiran yang tidak perlu. Kamu tidak lagi terus-menerus mempertanyakan apakah kamu pantas. Kamu hanya menjalani apa yang ada di depanmu dengan sebaik mungkin. Dan dari situlah, rasa pantas itu hadir dengan sendirinya. Bukan sebagai sesuatu yang kamu kejar, tetapi sebagai sesuatu yang tumbuh dari cara kamu hidup. Jika kamu melihat kembali perjalanan ini, kamu akan menyadari satu hal yang sangat sederhana, bahwa selama ini yang kamu butuhkan bukanlah menjadi orang yang berbeda, tetapi berhenti memperlakukan dirimu seolah kamu tidak layak untuk hidup sepenuhnya. Sekarang kamu punya pilihan yang lebih jernih, untuk terus hidup dengan bayangan lama yang membatasi, atau untuk perlahan melepaskannya dan memberi dirimu ruang untuk benar-benar hadir. Dan jika kamu memilih untuk melangkah, meski pelan, meski masih ragu, itu sudah cukup. Karena hidup tidak pernah menuntut kamu untuk sempurna. Ia hanya menunggu kamu untuk benar-benar datang. Dan jika kamu sampai di titik ini, ada satu hal yang mungkin mulai terasa berbeda, meski tidak terlalu mencolok. Cara kamu memandang dirimu sendiri tidak lagi sekeras dulu. Bukan berarti kamu selalu merasa percaya diri, tetapi kamu tidak lagi langsung menjatuhkan dirimu setiap kali ada kesalahan. Ada ruang kecil yang dulu tidak ada, ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir sebelum menghakimi, ruang untuk berkata, aku tidak sempurna, tapi aku masih bisa melanjutkan. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana beratnya perjalanan di dalam dirimu. Namun kamu tahu, kamu merasakannya. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sesuatu memang sedang berubah. Di fase ini, kamu juga mulai belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan melihat usahamu. Dan tidak semua orang akan menganggapmu pantas bahkan ketika kamu sudah berusaha keras. Namun hal itu tidak lagi terlalu mengguncangmu seperti dulu. Karena kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penilaian mereka. Kamu mulai berdiri di tempat yang lebih stabil. Bukan karena hidupmu sudah pasti, tetapi karena kamu tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mulai fokus pada apa yang benar-benar ada di dalam kendalimu, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Dan dari situlah hidup mulai terasa lebih sederhana. Bukan berarti lebih mudah, tetapi lebih jelas. Kamu tidak lagi membuang energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apakah kamu cukup baik di mata semua orang. Kamu hanya bertanya satu hal yang lebih jujur. Apakah hari ini aku sudah berusaha dengan sebaik mungkin? Jika jawabannya iya, maka itu sudah cukup. Jika belum, maka kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya tanpa harus menghancurkan dirimu sendiri. Di titik ini, kamu juga mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kegagalan. Kegagalan tetap akan datang. Kesalahan tetap akan terjadi, namun itu tidak lagi menjadi alasan untuk berhenti. Kamu mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai bukti bahwa kamu tidak pantas. Dan perubahan cara pandang ini sangat penting, karena selama kamu masih melihat kegagalan sebagai ancaman terhadap nilai dirimu, kamu akan selalu takut untuk mencoba. Namun ketika kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, kamu menjadi lebih bebas, lebih berani, lebih terbuka terhadap kemungkinan. Kamu tidak lagi hidup dengan ketakutan untuk salah. Kamu hidup dengan kesiapan untuk belajar. Dan disitulah, perlahan kamu mulai menjalani hidupmu dengan cara yang lebih utuh. Tidak setengah-setengah,
Tidak terus-menerus menahan diri. Mungkin kamu masih belum merasa sepenuhnya pantas. Namun kamu juga tidak lagi sepenuhnya menolak dirimu. Dan itu adalah kemajuan yang sangat besar, meski sering tidak disadari. Semakin kamu berjalan sejauh ini, semakin kamu akan menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya tidak pernah datang dari rasa yakin yang penuh. Ia justru muncul dari kemampuanmu untuk tetap berdiri di tengah ketidakpastian. Dari keputusan sederhana untuk tidak menyerah, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berhasil. Di titik ini kamu mungkin masih membawa sisa-sisa keraguan. Itu wajar. Keraguan tidak hilang begitu saja hanya karena kamu sudah memahami banyak hal. Namun sekarang hubunganmu dengan keraguan itu sudah berubah. Ia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kamu lawan dengan keras atau sesuatu yang harus kamu hilangkan sepenuhnya. Ia hanya menjadi bagian kecil yang ikut berjalan bersamamu. Dan yang terpenting, ia tidak lagi memimpin. Kamu yang sekarang mulai memegang kendali. Bukan dengan cara yang sempurna, tetapi dengan cara yang cukup sadar. Kamu tahu kapan harus berhenti mendengarkan pikiran yang melemahkan. Kamu tahu kapan harus tetap melangkah, meski hatimu masih ragu. Ini bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu. Ini tentang menjadi cukup stabil untuk tidak runtuh setiap kali keadaan tidak sesuai harapan. Kamu juga mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar menuntutmu untuk menjadi seseorang yang tanpa celah. Itu hanya tuntutan yang selama ini kamu ciptakan sendiri. Dunia tidak sekeras yang kamu bayangkan. Seringkali, yang paling keras justru cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan sekarang kamu mulai melonggarkan itu. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk selalu benar. Kamu tidak lagi menghukum dirimu setiap kali ada kekurangan. Kamu mulai memberi ruang untuk menjadi manusia. Manusia yang bisa salah. Manusia yang bisa lelah. Manusia yang kadang ragu, tetapi tetap memilih untuk berjalan. Di titik ini kamu juga akan mulai melihat perjalananmu dengan cara yang berbeda. Semua hal yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, perlahan berubah menjadi bagian dari kekuatanmu. Karena kamu tidak lagi menolaknya. Kamu menerimanya, memahaminya, dan belajar darinya. Dan dari situlah muncul rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bertahan. Karena kamu tidak menyerah bahkan ketika kamu merasa tidak pantas. Rasa hormat ini berbeda dengan kepercayaan diri yang dangkal. Ia lebih tenang, lebih dalam, dan tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Kamu tidak lagi membutuhkan banyak pembuktian. Kamu tidak lagi merasa harus selalu terlihat hebat. Kamu hanya ingin menjalani hidupmu dengan jujur, dan kejujuran itu menjadi fondasi yang kuat. Karena dari sana, semua hal lain bisa tumbuh. Jika kamu terus berjalan seperti ini, kamu akan sampai pada satu titik yang sangat sederhana tetapi bermakna, di mana kamu tidak lagi sibuk bertanya apakah kamu pantas atau tidak. Kamu hanya hidup dengan penuh kesadaran, dengan langkah yang mungkin tidak sempurna tetapi nyata. Dan disitulah, tanpa perlu kamu sadari sepenuhnya, kamu sudah menjadi seseorang yang dulu kamu kira tidak mungkin kamu capai. Pada akhirnya semua yang sudah kamu lalui membawa kamu pada satu pemahaman yang lebih tenang dan tidak lagi terburu-buru. Bahwa hidup ini bukan tentang memastikan kamu selalu merasa pantas sebelum melangkah, tetapi tentang berani melangkah bahkan ketika perasaan itu belum sepenuhnya ada. Selama ini mungkin kamu terlalu lama menunggu. Menunggu sampai yakin. Menunggu sampai tidak ada lagi keraguan. Menunggu sampai merasa cukup baik. Padahal waktu terus berjalan, tanpa pernah benar-benar menunggu kesiapan siapapun. Dan sekarang kamu mulai melihatnya dengan lebih jernih, bahwa jika kamu terus menunggu perasaan itu datang, kamu hanya akan terus berdiri di tempat yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu bergerak, tetapi karena kamu tidak memberi dirimu izin untuk melangkah. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjalani hidupmu. Kamu tidak perlu menghilangkan semua rasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan kamu tidak perlu memastikan bahwa kamu akan berhasil hanya untuk memulai. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal yang sederhana tetapi sering dihindari. Keberanian untuk memberi kesempatan pada dirimu sendiri. Kesempatan untuk mencoba meski masih ragu. Kesempatan untuk gagal tanpa langsung menghancurkan dirimu. Kesempatan untuk belajar tanpa merasa tertinggal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling yakin sejak awal, tetapi tentang siapa yang tetap berjalan meski tidak selalu yakin. Jika kamu melihat kembali dirimu hari ini, mungkin kamu belum berada di titik yang kamu inginkan. Mungkin masih ada banyak hal yang belum kamu capai.
Masih ada banyak keraguan yang datang dan pergi. Namun jika kamu jujur, kamu juga akan melihat bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan itu bukan hal kecil. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum ada, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita jalani. Padahal dari situlah kekuatan itu sebenarnya terbentuk. Sekarang kamu tidak perlu memikirkan terlalu jauh ke depan. Kamu tidak perlu memastikan semuanya akan berjalan sempurna. Kamu hanya perlu fokus pada satu langkah berikutnya. Langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Langkah yang mungkin terasa sederhana tetapi berarti. Dan jika kamu terus melakukan itu, perlahan hidupmu akan bergerak. Tidak dengan cara yang instan tetapi dengan cara yang nyata. Sebelum kamu pergi dari video ini, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Apa satu langkah kecil yang selama ini kamu tunda karena merasa tidak pantas? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah yang jujur. Jika kamu merasa narasi ini berbicara langsung pada hidupmu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke seseorang yang mungkin juga sedang diam-diam merasa tidak cukup. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih kuat, kamu bisa tetap di sini. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi seseorang yang tidak lagi menyerah pada dirinya sendiri.